malam, jumpa lagi bersama saya Wong Gandeng Sakdonya dan tetap di Bandung Enterprise yang selalu memberikan solusi buat teman-teman semuanya. Dan malam hari ini istimewa luar biasa. Sekali lagi aku nggak ngerti ya, setiap persoalan kok mesti rame, dan saya sih selalu kalau rame selalu menggunakan karena informasi yang terup to date dan terkini ya narasumbernya cuma satu. Siapa lagi kalau bukan sang konsletor, karena yang lain-lain kalau ditanyain bulet kesuwen detine. Enggak ada akses. Jadi seperti itu. Selamat malam teman-teman semuanya yang dari Bandung Enterprise. Hari ini saya akan membahas tentang tema kita hari ini adalah dikunci pintunya sama majikan. dikunci nggak boleh masuk rumah sama majikan, dan ini sempat gempar rame. Gimana, Mbak? Kontring, kenapa? Ini apa? Masalahnya kayak gimana? Oke, masalahnya kayak gimana? Sebenarnya malam minggu itu kan karena minggu ya itu kan. Aku kan capek banget, Mas. Ya. Pulang tiba-tiba buka Facebook ada yang inbox. Itu di live di salah satu grup kan, dan saya nggak ada di grup itu. Jadi karena itu saya nggak ada di grup, otomatis saya nggak bisa lihat live-nya apa, masalahnya apa. Terus coba kasih tahu aku apa. Terus katanya kan dia pulang libur nggak dibukakan pintu majikan, terus ngambil nyuruh security naik terus sampai booking. Nggak masalah sih, itu sudah benar. Tapi memang itu nanti resikonya kalau anaknya ini nggak bisa ngomong, ini majikan juga bisa melapor balik seperti itu kan. Jadi harus ada backup, harus ada langkah-langkah yang tepat kan. Saya nggak tahu, tapi ya sudahlah, kita lihat saja. Dia sudah benar kok. Respon saya seperti itu. Nah, setelah membaca inbox itu, aku jane kuwesel, Mas. Ngantuk pisan. Kuwesel. Aku biasanya kan pulang malam itu. Tapi aku pulangnya kan sore, jam 8 aku udah pulang. Aku langsung mandi, istirahat. Nah, terus sebelum istirahat, entah tiba-tiba ada yang telepon. Nah, akhirnya tak tanya, oh kamu yang live itu. Oh iya Mbak, oh jadi ini kasus yang kemarin kamu sampaikan. Jadi sebelum ada peristiwa live tersebut, ada salah satu dari anak BMI yang kebetulan tetangganya yang berkasus di Indonesia. Dan juga tetangga di Hongkongnya, ya di Yunlong, tempatnya Yunlong ya. Nah, dia beberapa hari lalu itu sudah menelpon aku menyampaikan kasus ini. Tapi nggak menyebutkan secara detail. Jadi si anak ini begini, kemudian mendapat perlakuan seperti ini, terus dia pengennya juga, memang pengen ditolong, tapi nggak tahu jalan. Nah, ngomong seperti itulah ya. Mbaknya ini mau nolong. Nah, terus tak tanya, apa kamu mau menolong? Maksudnya bagaimana menolong yang bagaimana? Apa yang dia mau? Dia siap mengundurkan diri dan mau pulang Indonesia, tapi dia masih 4 bulan. Awalnya nggak ngomong mau pulang Indonesia sih. Kalau dia mengundurkan diri lebih berhati-hati ya. Karena dia kalau proses lagi cari majikan dia masih kena sistem online. Ini sudah tak jelaskan di awal. Jadi alasan harus tepat. Itu tak pastikan dulu. Karena dia masih potongan dan dia harus bayar potongan, dia nanti kalau pindah agen nggak bisa, ya kan? Itu sudah tak pastikan. Langkahnya harus begini. Surat pemutusan kontrak bisa ditulis sendiri, bisa kamu download di Google, di print. Kamu nggak perlu ke agennya. Terus ini sudah melapor agen apa belum? Ini juga tak tanyakan. Sudah, tapi agen tidak merespon. Oke, agennya apa? Agennya ini. Oke, sebentar. Saya potong dulu boleh ya? Jadi informasi yang sampean dapatkan ini valid ya? Jadi valid ya, anaknya sendiri yang telepon ya, sampean sudah komunikasi. Ini baru sebentar, yang saya ceritakan tadi adalah dari orang yang menelpon saya yang mau menolong, ya kan? Itu langkah awal saya. Terus setelah live itu,
akhirnya kan aku menyatakan bisa tidak anaknya dihubungi. Kan aku tanya, kok kamu yang menghubungi saya? Confirm. Jadi aku pengen Yang double bersangkutan. confirm. Yang bersangkutan. Terus Oke. katanya kan dia nggak bisa angkat telepon karena di rumah ada CCTV dan lain sebagainya. Terus kebetulan kan dia belum bikin Hongkong ID katanya. Padahal dia udah 4 bulan loh ya. Akhirnya hari Seninnya dia disuruh bikin Hongkong ID jadwal. Disitulah si anak mulai menghubungi saya karena dia ada di luar. Oke. Berarti apapun informasi yang sampean sampaikan itu valid dari anaknya sendiri yang ngomong ya. Ada datanya semuanya ya, walaupun itu belum bisa kita keluarkan. Saya punya sudah saya catat. Ya. Oke, berarti persoalannya adalah dia dikunci. Aku nggak ngerti persoalannya, dia dikunci. Terus pada intinya dia sebenarnya mau keluar dari majikan. Ya, sebenarnya dia sudah mempersiapkan diri, pengen mengundurkan diri. Jadi saya sudah bawa surat notis. Ya, bingung KTP kudu lapo, dampak yang akan ditimbulkan bagaimana masih begitu ya. Betul. Dilalah kejadiannya dia pulang gak dibukain pintu. Iya, terus bawa surat notis Mas posisi. Jadi dilalah nggak dibukakan pintu. Lah, terus malamnya saat telepon tak kasih tahu, udah dikasih tempat aja dulu biar tenang. Yang pasti pastikan dia tidak panik, dia tidak ada masalah, dia tidak salah. Jadi itu yang aku utamakan. Akhirnya dicarikan tempat kos-kosan. Setelah cari kos-kosan, malamnya ternyata majikannya menelpon anaknya kembali ke majikan. Saya dapat laporan. Terus saya bilang, enggak apa-apa, biarkan, enggak masalah. Karena memang belum terjadi pemutusan kontrak dan majikan menyuruh dia pulang itu enggak ada masalah. Tapi ada masalah. Tapi gini, solusi masalahnya adalah dia buka pintu, enggak bisa, dia lapor satpam. Ya. Sebagai saksi bahwa masuk walaupun aku sudah yang pintu. Betul. Untuk mengamankan posisi berarti dia. Berarti ya, betul. Berarti pinter juga dia ya, karena dia manggil saksi kan. Ada satpam. Jadi terus setelah satpam naik, satpam telepon polisi, ada juga kartu laporan ke kepolisian. Ini sudah bagus, langkah itu sudah keren. Ini berarti udah dia sudah bisa berpikir. Jadi menurut saya mendampingi ini juga sudah pinter. Jadi dia minimal sudah tahu langkah-langkah yang dilakukan. Kejadiannya dia datang, begitu itu nggak dibukain, dia coba, terus telepon temennya mungkin, terus koordinasi, bla 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 bla, jadinya oke. Wes. Sampai di situ, sampai persoalan sampai di polisi. Nah, jawaban pastinya kan agent, ya kan. Malam itu atau besoknya atau lusanya menghubungi agent. Menghubungi agent adalah hari Seninnya itu agent dihubungi karena hari Senin itu kan anaknya bikin KTP Mas. Menghubungi saya kan akhirnya. Terus maksud saya sebelum berhubungan dengan siapapun, dia ada menghubungi agent nggak tentang peristiwa malam itu? Ada tapi tidak direspon katanya. Nggak fast respon. WA maupun telepon tidak direspon. Ya. Jawaban dia tidak direspon. Sorry ya, saya nggak ngomong tidak fast respon. Kalau saya ngomong tidak fast respon, setiap mereka punya privasi, tapi anaknya ngomong tidak direspon. Sorry, saya nggak mau menyatakan tidak fast respon ya. Jadi kalau tidak fast respon, biasanya fast respon gitu ya. Berarti tidak direspon. Oke, wis. Persoalannya tidak direspon, wis. Terus nelpon dirimu, ngatur siasat, habis ini bla 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 bla. Oke? Ya. Terus ada laporan kemana lagi selain ke agent tidak direspon? Terus ada lapor lagi nggak kemana? Ada. Ini kan terjadinya di hari Senin kan otomatis. Berikutnya setelah ketemu saya ya. Jadi dia ketemu saya, menelpon, tak sarankan temui aku karena kebetulan dia bikin Hongkong ID, majikannya langsung menyuruh dia libur, alasannya kamu telat, pulang telat. Jadi langsung hari itu suruh libur. Lah, oke, bagus. Jadi di situ tak manfaatkan ketemu langsung sama saya. Di situ ada majikannya si mbaknya itu juga kan ketakutan karena majikannya itu ngancam si yang bantu itu juga mau dilaporkan dan lain sebagainya. Hampir ketakutan, dia tak bilang tidak ada hukum kemanapun dia melaporkan kamu, arahnya enggak bisa. Jadi jangan takut dulu. Oke. Terus tapi benar. Yang laporin karena majikannya ngerasa ya.
majikannya yang bermasalah itu tadi. Ya, sebentar. Majikannya itu supaya lebih jelas, karena nek sampean ngomong tuh sampai jam 10 bengi sampean ngomong terus gitu loh. Jadi oke gitu loh. Jadi pada saat sudah kejadian itu majikannya merasa terancam nih karena dia ada saksi, ada polisi, ada satpam. Oke, daripada aku disikat, tak sikat dhisik kan. Jadi cara berpikirnya begitu. Oke. Terus ngerti juga di Facebook loh. Dia sudah tahu di Facebook loh. Jadi lanjut. majikan itu juga berfacebookan loh. Silakan lanjut lagi. Setelah itu akhirnya dia mulai merusak mental ini untuk mengancam dengan ancaman melapor balik. Intimidasi. Yes. Tak jawab tidak bisa. Tidak berlaku. Ben arek iki gak nutukno persoalan iki munggah. Wah. Iya. Oke. Stop ya. Jadi saya stop. Jadi aku menyarankan yang membantu itu ngomong kondisi itu ke majikanmu, minimal kamu membutuhkan support majikan. Kebetulan majikannya full support malahan. Jadi sangat bagus. Sebentar. Berarti yang full support itu temennya. Majikan dari temennya. Iya. Berarti sama-sama orang Hong Kong nih. Iya, dan sempat menelpon saya, ngomong sama saya lewat telepon. Jadi ada. Oke, nih dikomenin sama Mbak Siti aja. Biasa wanita kalau ngomong panjang kali lebar. Iya Mbak, kalau di sini jangan panjang-panjang. Nanti yang dengerin bosen. Makanya tak pangkas-pangkas. Jadi oke, kasus oke. Temennya, majikannya support. Oke. Ya. Alhasil, nah kembali lagi nih, alhasil kita kan pasti ya, akhirnya kesimpulannya kayak gimana ya, pastinya akan ditunggu. Dan kesimpulannya anak itu jadi keluar di interminate atau break? Tidak ada, jadi belum, waktu itu hari itu dia harus datang ketemu saya dulu kan, tak bawa ke kantor Bandung sengaja, jadi tak tenangkan dulu. Oh. Ya, wes. Ya jangan disebut Bandung, nanti dikiranya promosi. Kita nggak lagi promosi. Sorry. Tapi memang di sana lah, mau apa? Sorry ya, nggak bisa. Saya bukan promosi, tapi kenyataannya memang saya meminjam tempat itu. Iya, nanti memang Bandung ikut-ikutan nanti. Iya. Oke. Sorry. Ya, jadi bukan promosi. Tak declare bukan promosi karena memang saya membutuhkan tempat untuk dia tenang, untuk privasi, ya. Aku oleh jeneng iki berarti ya. Aku oleh jeneng ya. Terserah. Jadi di situ memang kita menenangkan dia, tapi kan sesuai janji saya ke majikan tersebut, kita tetap menghubungi KJRI, menghargai karena kita punya konsulat. Oke. Oh, ya. Berarti setelah hari itu ya. Yes. Dan yang menghubungi konsulat kebetulan tahu sendiri siapa, saya nggak mau nyebut. Bukan saya pastinya. Ya jangan. Tolong nanti ini media saya soalnya nanti bahaya. Ya, bukan saya. Tetapi akhirnya kan beliau merespon KJRI. Ya. Merespon. Stafnya merespon. Bukan staf, ini langsung konsul naker ya. Karena saya tahu ada di sana dan saya saksi. Waduh. Saya ada di sana. Waduh. Jadi langsung konsul naker. Berita valid ini. Ada buktinya kalau ataupun nanti mau dibukti. Ada. Siap. Lanjut. Ada buktinya ada. Jadi terus selanjutnya beliau merespon, mana anaknya, suruh saya sekarang ada di pengaduan, suruh ke KJRI dan lain sebagainya. Anaknya ini loh Mas, linglung, jalan aja nggak tahu dia sampean. Ya 4 bulan ya, 4 bulan. Iya, jadi karena berarti intimidasi tadi. Jadi menurunkan mentalnya itu berhasil majikannya. Betul, berhasil banget. Aku saja sing anggapan gendeng ya, rawaras lah ngono ya, ngomongnya kayak ngono kasar saya nggak bisa, serius. Karena aku tahu betul. Jadi saat itu meminta dia datang ke KOSWB untuk melapor dan lain sebagainya. Dia nggak bisa dan kita nggak membiarkan itu, bukan karena kita nggak percaya, takut bocah hilang. Lah wong yang Junban nemonya aku kudu diantar loh. Oke. Banyak sebenarnya persoalan di mana ketika majikan itu mengintimidasi, menekan mental, menjatuhkan mental, mental abusing, yang dirimu punya kajian dan bahasan masalah mental ya, didropkan dulu, dijatuhkan dulu, diancam, akhirnya supaya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ya. Berarti oke. Sampai di titik itu, nelpon konsul naker,
Apa jawabannya? Jawabannya adalah kembalikan lagi ke agensi. Oke. Stop, jangan dilanjut. Setelah Ya, itu tidak saya balik ke lanjut. agen ya. Balik ke Yes. agen. Nah, terus agennya gimana? Kita pas-pas aja. Agen selang berikutnya agen menelpon, tapi bukan malah bertanya baik-baik, yang ada marah-marah. Valid ya, ini ada buktinya ya Samen kalau valid. Luar biasa. Karena sebentar Mas, karena saya tahu posisi anaknya seperti apa, langsung memang saya yang menyarankan untuk switch off HP, tenangkan dirimu karena dia butuh menenangkan diri dan tahu apa yang harus dilakukan, fokus untuk dirinya. Itu tujuan saya. Jadi bukan kok tujuan saya memprovokasi dia untuk maneni agen, tidak loh ya. Untuk mendiskreditkan KJRI, no. Tapi dia membutuhkan untuk dirinya sendiri, paham dia sedang apa, dia mau apa, dia harus kemana. Kan harus dirinya yang membuat keputusan. Oke, stop. Nah, aku bantah. Aku potong ya. Sekali lagi mohon maaf aku potong-potong. Jadi it's okay ya. Berarti sudah ke agent malah mendapatkan hal yang ABCD. Ya. Kemudian ke KJRI dikembalikan ke agent. Oke. Jadi sebenarnya aku jadi berpikir begini loh. Apa ya? Ya mungkin keterbatasan atau apa bisa jadi di mana bahwa apapun ceritanya mau ke agent mau ke KJRI baliknya ke dirinya sendiri ya kan. Jadi jatuhnya. Oke, jadi dari kejadian ini adalah karena anak baru 4 bulan, otomatis kita nggak nyangkal ya. Dia nggak tahu mau kemana, dia mau ngapain, dan justru ini yang akan kita angkat. Tetapi yang mau kita bahas sebenarnya bukan pada titik di mana anak 4 bulannya ya. Yang di sini ini mau di titik berat itu kira-kira apa? Mbak Kondring mau menyampaikan apa dari kasus ini? Terlepas ya, nanti itu dia mau break atau interminate. Yang dari hal ini itu apa gitu? Yang dari hal ini yang mau saya sampaikan adalah pertama, teman-teman mau keluar negeri ini tujuannya apa? Yang pertama, ya. Yang kedua adalah gambaran luar negeri untuk kalian itu apa? Yang ketiga, kontrak kerja, aturan wajib tahu. Yang keempat, situasi di dalam majikan harus bisa menghandle diri Anda, karena tidak semua majikan itu paham, tidak semua majikan itu selalu baik, tidak semua majikan manusia. Sekali lagi, cara mereka dengan omongan yang tajam untuk mematahkan mental kalian, melumpuhkan kekuatan kalian untuk berpikir jernih. Itu ya, jadi poinnya ya. Jadi teman-teman sekali lagi ya, dari kejadian ini atau banyak hal kejadian-kejadian yang dilaporkan ke agent, kemudian dilaporkan ke KJRI dalam notabene-nya ini, itu semuanya akan berakhir kembali kepada dirinya masing-masing ya kan? Betul. Jadi mereka hanya sebatas di mana menampung dan menampung. Karena memang posisinya adalah ya yang terikat dalam kontrak itu majikan dan teman-teman kan. Iya, jadi ini kan menjadi urusan internal Mas, ya, internal majikan dengan pekerja. Karena itu kan live in di dalam rumah. Yang pertama, yang kedua, pihak agensi adalah pihak sekali lagi mereka berbisnis dan mereka korespondensi yang nggak mungkin ngawasi kamu. Ya kan, otomatis dia hanya mendengarkan dong, mendengarkan laporan dari si anak, mendengarkan laporan dari majikan. Nah, staf ini kebek juga. Jadi otomatis dia ngamuk. Karena dia nggak mungkin ngamuk ke majikan. Dia ngamuknya mesti nang anake. Ya. Ini wajar dan manusiawi. Manusiawi. Aku ngomong manusiawi. Terus dari KJRI menyatakan
Tidak apa Mbak, agennya di bawah pengawasan kita. Amin. Jawaban ini adalah sudah Normatif. benar, saya tidak menyalahkan. Ya, Normatif. karena ini formalitas beliau dan memang tugas beliau, nggak mungkin mereka nelponi majikan nyeneni, hei majikan, kan nggak mungkin. Siap. Ya, nah, jadi kenapa saya menginginkan teman-teman lebih bijak menggunakan sosial media, maulah mengupgrade diri, belajar mikir sidik wae. Biar ya kan? biar ketika dalam kondisi yang tidak diprediksi, teman-teman sudah punya senjatanya. Saya mau harus apa? Saya mau kayak gimana? Secara peraturan begini, secara tata urutan begini. Karena saya tidak akan pernah bisa mengandalkan agent, juga tidak bisa mengandalkan ke KJRI, tetapi saya harus mengandalkan diri saya sendiri untuk mengambil sebuah keputusan yang benar. Itu ya. Ya, jadi kenapa dari kemarin-kemarin saya juga ada yang video saya menyatakan taklukkan diri Anda, bukan menaklukkan majikan Anda. Itu tujuannya. Ya jangan bicara video kemarin-kemarin, semuanya belum tahu nonton teman-teman. Teman-teman ada yang belum tahu nonton, nanti diarahin aja ya. Tonton video saya yang kemarin-kemarin, nah gitu ya. Jadi ini persoalannya terlepas ya. Persoalannya jadi konklusinya adalah mau terlepas apapun persoalannya, cooling down dulu, tenang dulu, kemana, seperti apa, alurnya, dampaknya, efeknya. Jadi ketika teman-teman mau melakukan ABCD, apakah benar-benar sudah dipertimbangkan, harus seperti apa supaya supaya kembali lagi nggak salah dalam jalan. Gitu. Aku enak sih ngomong bener-bener Om Sendro nggak bakal ono sing belani kecuali diri ini, soalnya aku mengalami sendiri ya. Pinter berarti sing penontonnya pinter ya nggak ada yang belani ya, tetapi kembali lagi kalau sama agent Bandung aku promosi Didik ya, bisa nanti ngomong sama Miss Yuni. Sing ngomong ambek majikan soalnya Miss Yuni, bukan saya. Aku promosi, tapi memang saya menggunakan tempatnya. Bukan, dirimu kan nggak menggunakan. Aku sih nggak enak ini dan aku ngejak omong dirimu. Gitu aja. Jadi, Mbak-mbak semuanya, pesan singkat ya dari Mbak Kontreng luar biasa pelajarannya dan nggak pernah lelah. Jadi ini untuk kembali isu yang terjadi di alhasil nanti mbaknya mau gimana dan seperti apa, sebenarnya itu akan dikembalikan sama mbaknya. Kita hanya bisa berempati kan, kita hanya berempati, tetapi kita juga harus bisa mengambil sebentuk pembelajaran, mengambil sesuatu dari yang terjadi ini apa sih gitu loh. Apa yang harus kita lakukan dan jangan justru malah menimpali atau membuat berita-berita sing gak tepat, apa-apa itu koncone dhewe loh ya. Itu bagian dari kita ya. Bagian dari kita di mana kalau toh pun kita nggak bisa membantu atau berempati, setidaknya tidak justru menjatuhkan, tidak justru melemahkan mentalnya dia, atau paling tidak ya menyampaikan ke dia welcome to the Hong Kong, kan kayak gitu. Kasih selamat. Karena selamat datang. Begini Mas ya. Tak potong lagi Mas ya. Kalau ngomong peraturan libur 24 jam dan lain sebagainya, peraturan Hongkong itu jelas. Yang tidak jelas itu kan manusianya. Sekali lagi, peraturan di Hongkong itu jelas. Yang tidak jelas manusiane. Ya. Jadi praktek-prakteknya kembali lagi antara majikan dengan temannya gitu ya. Oke, promosiku masuk loh. Info pindah agent C dan kakak kalau udah finish atau teman silakan aja langsung inbox. Oke ya. Jadi kesimpulannya di situ ya, peraturan jelas yang terjadi. Jadi kalian silahkan berkomentar dengan apapun dengan kejadian itu, tetapi pada poin dan intinya harus ada setiap peristiwa itu punya pembelajaran. Yang terpenting kan kita harus belajar dari peristiwa itu. Dan sekali lagi jangan overreaktif, apalagi menjadi bahan komoditi clickbait. Ya itu sebenarnya itu urusannya sosial media, tapi kita pinter-pinter aja. Dengan kita tidak nonton, dengan tidak komen, dan dengan tidak jempol aja itu sudah cukup membuat traffic mereka nggak naik. Kan begitu aja sih. Jadi caranya adalah simple,
ketika lewat di beranda ya jangan diklik, nggak usah dijempol, nggak usah dilihat. Kalau memang mereka isinya atau tema-temanya dari sosial media itu sosial yang dimana memblow up sebuah berita yang tidak dikonfirmasi sama korbannya atau ditulis dengan caranya sendiri, akhirnya timbul sebuah berita. Bagaimanapun itu tidak bisa kita hindari, yang hanya kita bisa lakukan adalah cerdaslah menyikapi sebuah peristiwa dan ambil dari sisi positifnya. Mungkin Betul. Itu aja. Ada pesan terakhir yang mau disampaikan Mbak Kontring kira-kira? Pesan terakhir saya, dengan adanya kejadian apapun, mari kita menyikapi dengan bijak dan menggunakan sosial media untuk kita upgrade diri kita masing-masing. Siap. Terima kasih Mbak Kontring ya. Luar biasa. Mudah-mudahan sedikit waktu cerita kita kali ini membuat teman-teman bisa mendapatkan nilai dan manfaat. Sehat selalu. Kalau ada hal yang butuh ditanyakan, perurusan dengan agent, pindah, majikan, proses dari Indonesia dan ABCD, silakan hubungi saya. Silakan komen, silakan inbox di Bandung Enterprise yang selalu memberikan solusi buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.